tidak melakukan sesuatu, kemudian melakukan sesuatu tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di acara kita mengenal hukum secara kafah. Masih tetap di sini di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum atau biasa disingkat LKBH UMSIDA. Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin beberapa waktu lalu juga muncul di video-video kita. Yang satunya adalah sebelah kanan saya ini, yang kemarin juga sempat menjadi host dan sekarang dia di sini menjadi pemateri. Selamat datang Mbak Elha. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga nggak bosan. Siap. Dan yang sebelah kanannya Mbak Elha itu juga sempat dulu itu pernah menjadi pemateri dan sekarang akan menjadi pemateri lagi di sini. Selamat datang Mas Faiz. Selamat datang. Dan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Asik. Ya, terima kasih sudah mau menghadiri di acara kita dan terima kasih juga berkenan untuk Datang kembali. Iya, datang kembali dan menyempatkan waktu untuk kita berdiskusi bersama. Alhamdulillah. Rekan-rekan, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu mengenal hukum perdata. Jadi kita tahu bahwasannya hukum di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah perdata, kedua pidana, dan yang ketiga adalah administrasi negara. Nah, dan ini kita langsung saja mulai langsung diskusi. Pertama karena saya adalah junior dan saya dan Mbak Elha ini adalah juniornya dari Mas Faizin, jadi kita mengedepankan orang yang lebih tua. Itu sepertinya moral ya yang harus kita Insya Allah wajah saya tidak paling muda. Jelas. Nah, untuk Mas Faizin, tadi kan barusan sudah saya sebutkan bahwasanya Indonesia memiliki 3 bagian hukum. Pertama itu hukum pidana, perdata, dan administrasi negara. Kita masuk kepada hukum perdata karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum perdata. Ya. Menurut Mas Faizin sendiri apa pengertian dari hukum perdata itu gimana gitu loh? Oh baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Mas Nailul. Kalau menurut saya hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara orang atau pribadi dengan pribadi lain atau dengan orang lain atau orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum secara privat. Oh, jadi Intinya seperti itu. Jadi hukum perdata itu adalah hukum privat. Kita kata-katanya tadi kan ada privat ya, Iya. privasi atau apa yang mengurusi privasi hubungan kita. Iya. Mengatur hak dan kewajibannya seperti itu. Antara yaitu tadi pihak A dengan pihak B seperti itu. Berarti kayak hubungan saya sama hubungannya Mas Faizin sama Iya. Mbak Elha gitu. Halo Mbak Elha. Seperti itu. Oh, jadi gitu. Terus itu Mas, kita kan semua orang di Indonesia itu mengakui bahwasanya Indonesia itu adalah negara hukum. Iya. Dan setiap hukum di Indonesia itu pasti ada sumber hukum. Oh, Jadi hukum perdata ini pasti jelasnya sudah ada sumber hukumnya. Bagian-bagian hukum perdata itu ada sumber hukumnya. Mungkin bisa Mas Faizin kasih penjelasan terkait sumber hukum dari hukum perdata itu apa? oh iya. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu dulu kan pernah dijajah oleh Belanda ya. Dan untuk hukum perdata sendiri itu merupakan hukum peninggalan dari Belanda yang mana itu yang biasa ada BW atau yang biasa kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian ada juga WVK atau yang biasa kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian ada beberapa hal yang dalam BW itu kan sudah diklasifikasikan. Yang pertama itu mengatur terkait buku pertama terkait orang, buku kedua terkait benda, buku ketiga terkait perikatan, dan buku keempat terkait pembuktian dan daluarsa. Kemudian ada beberapa hal undang-undang yang sudah berdiri, sebenarnya itu sudah meninggalkan BW, contohnya seperti undang-undang perkawinan, kemudian undang-undang pokok agraria, kemudian kalau
salah itu juga ada undang-undang terkait fidusia dan beberapa undang-undang yang lainnya juga ada. Itu yang mana itu merupakan sumber hukum dari hukum perdata. Oh, jadi banyak hal sih sebenarnya, meskipun kalau seandainya saya lihat dari penjelasan Mas Faizin tadi adalah intinya itu pada BW kan ya. Iya. Seringkali kita buat untuk dasar hukum. Iya, untuk dasar hukum itu dari perdata. perbuatan kita sehari-hari itu biasanya di BW cuman ada beberapa hal tadi yang sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. Oh, jadi Gitu. sudah pada pemerintah Indonesia itu sudah lebih menspesifikasikan itu. Iya, jadi mengkhususkan itu sehingga ketika itu sudah diatur, maka yang ada di BW itu tidak digunakan seperti itu. Oh, jadi seperti itu sudah diperbaharui di undang-undang kayak Iya, tadi undang-undang perkawinan, undang-undang pokok agraria. Oh gitu. Oke, karena sudah terlalu lama sama Mas Faizin, saya akan berpindah ke Mbak Elha ini, orang paling Halo. cantik di sini. Halo Mbak Elha. Saya boleh Semoga belum menyapa, bosen ya, masih menunggu kita berdua. saya boleh menyapa Mbak Elha karena Masih. sudah lama tidak ketemu. Oh, silakan. Selamat. Untuk Mbak Elha, tadi kan saya sudah bertanya sama Mas Faizin terkait pengertian dan apa sumber hukumnya. Nah ini saya akan bertanya sama Mbak Elha itu terkait ruang lingkup. Hukum perdata ini ruang lingkupnya kemana saja? Dia itu maksudnya ke bagian mana saja? Silakan dijawab. Kalau di hukum perdata itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari apa yang disebutkan sama Mas Faizin tadi tentang isi-isi dalam buku BW itu. Kalau tentang ruang lingkup itu, hukum perdata itu dia ngatur tentang perseorangan, tentang keluarga, tentang kekayaan, sama yang terakhir itu tentang waris. Nah, kalau tentang perseorangan itu simpelnya di BW itu ngatur bahwa orang yang dewasa menurut hukum perdata itu yang umurnya 21 tahun. Beda sama misalkan kan ada di beberapa bidang cabang hukum yang lain, ilmu hukum yang lain, dewasa kan beda-beda umurnya. Seperti di perkawinan 19 ya, gitu 19. ya. Kalau di hukum administrasi 17 tahun. Nah, kalau di hukum perdata itu 21 tahun. Itu salah satu contoh bahwa di hukum perdata ini ruang lingkupnya ngatur tentang perseorangan. Yang kedua tadi tentang keluarga. Itu tentang kalau di hukum keluarga itu di hukum perdata itu ngaturnya salah satunya tentang hukum perkawinan. Jadi misalkan dalam hukum perkawinan itu kayak hak asuh anak, terus perceraian mungkin seperti itu. Iya, jadi dia juga ada ngatur tentang hak asuh anak. Terus kalau perceraian itu nanti ada hak apa aja di situ, itu diatur dalam hukum perdata. Terus yang ketiga ada tentang ngatur tentang kekayaan. Yang kekayaan tadi sudah sebenarnya ada kaitannya sama yang dibahas sama Mas Faizin tadi tentang BW yang buku ketiga itu tentang kebendaan. Buku 3 tentang perikatan. Maaf tentang perikatan. Kekayaan itu tentang perikatan nggak sih? Bisa saja. Ya wes mungkin wes kamu boleh langsung ya. Oh, jadi kekayaan itu mungkin terkait kayak jual beli, bisa jadi seperti itu ya. Kekayaan harta-harta yang dimiliki oleh privat perseorangan itu tadi. Itu sih. Terus kalau yang terakhir itu ada tentang waris. Ya itu sebenarnya ngatur tentang Pewarisan. Ya, berarti sudah, kalau kekayaan sama pewarisan itu kan sudah jelas tadi. Kalau pewarisan harus ada ya waris itu tadi ya gitu. Kalau kekayaan itu biasanya ngaturnya itu tentang misalkan ada orang yang belum meninggal, dia ngasih wasiat itu. Nah, kalau misalkan tentang waris itu dia gitu ya. bagian. Kalau waris itu dia fokus ke bagian-bagiannya itu berapa, siapa yang harus dapat. Pembagian harta itu tadi. Siapa yang harus dapat waris. Gitu. Oh ya, ini ini mungkin bisa dirembuk berdua terkait pertanyaan. Biasanya itu kan kalau ada hukum itu pastinya ada perbuatan yang dilarang oleh hukum. Mungkin dari Mas Faizin dulu. Perbuatan yang dilarang oleh hukum dalam hukum perdata itu apa aja, dan mohon untuk diterangkan juga dan diberikan contoh. Jadi begini Mas ya, kalau untuk perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum perdata ya, itu ada istilahnya itu wan prestasi. Dan wan prestasi sendiri itu ada salah satunya itu tidak melakukan sesuatu
kemudian melakukan sesuatu tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, kemudian melakukan sesuatu tapi terlambat, dan yang terakhir itu melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Seperti itu. Jadi ketika orang-orang melakukan hal seperti itu orang tersebut itu sama dengan melakukan istilahnya wan prestasi. Kemudian contohnya ya, contoh paling sederhananya untuk wan prestasi itu apa? Misal kita kan hidup dalam bermasyarakat, biasanya paling kita mungkin ndak ada orang yang pernah jual beli ya. Misal saya dengan Mas Nailul, itu Mas Nailul ini punya, misalkan ini pensil, kemudian saya jual ke Mas Nailul, kemudian Mas Nailul janji kepada saya bahwa akan membayar dalam waktu 1 minggu, karena mungkin pada saat itu Mas Nailul tidak bawa uang, dan dalam waktu 1 minggu Mas Nailul itu belum bayar, itu Mas Nailul itu sama dengan wan prestasi. Atau Mas Nailul juga telat bayar, itu juga wan prestasi. Atau bayarnya tidak dengan uang, itu juga wan prestasi. Bayarnya misal dikasih kue, kan kita kan kesepakatannya kan karena dengan uang, seperti itu. Atau tidak membayar. Oh, berarti untuk saya garis besar bahwasanya yang dinamakan adalah wan prestasi itu adalah yang intinya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian, entah itu tidak melakukan atau melakukan tapi tidak sesuai atau telat itu tadi. Benar sekali. Intinya seperti wan prestasi itu yang kita melakukan sesuatu hal tapi gak sesuai dengan yang tertulis dalam perjanjian. Intinya itu gitu. inti garis besarnya itu wan prestasi itu kita tidak memenuhi prestasi. Prestasi itu apa? Yaitu tadi apa yang melakukan dalam perjanjian tadi, harus hal kita yang dalam lakukan, apa yang jadi kewajiban kita. Intinya kita tidak melakukan kewajiban itu. Lanjut ke Mbak LH. Tadi kan disebutkan ada hal yang dilarang dalam hukum perdata itu oleh Mas Faizin, disebutkan ada wan prestasi. Mungkin dari Mbak LH ada lagi nggak hal yang dilarang dalam hukum perdata? Ada lagi, kalau di hukum perdata itu selain wan prestasi ada perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum ini yaitu perbuatan yang melanggar hukum dan juga yang merugikan orang lain. Nah, biasanya ada sanksi-sanksinya juga kalau misalkan itu dilakukan. Mungkin bisa agak keras, Mbak. Sanksinya itu, sanksi perbuatan melawan hukum itu adalah konsekuensi bahwa keadaan hukum itu akan hilang dan bisa jadi nanti akan muncul keadaan hukum baru lagi, kondisi hukum yang baru lagi. Mungkin bisa diberikan contohnya, Mbak? Kalau contohnya itu misalkan tadi kita kan bahas tentang waris sama wasiat. Nah, misalkan ada orang sebelum meninggal dia sudah mewasiatkan hartanya ke salah satu orang gitu, salah satu ahli warisnya. Nah, setelah dia meninggal ternyata jumlah yang dia wasiatkan ini melebihi dari apa yang diatur dalam undang-undang hukum perdata itu tadi. Nah, di kitab undang-undang hukum perdata kan sudah diatur siapa dapat berapa. Nah, kalau itu dilanggar itu bisa dipermasalahkan sama ahli warisnya. Berarti ketika itu dilanggar, orang itu melakukan PMH, perbuatan melawan hukum, gitu. Iya, betul. Jadi yang wasiatnya tadi bisa ditarik kembali untuk akhirnya hukum barunya adalah bahwa si ahli waris ini nanti akhirnya dapat bagian-bagian yang seharusnya. Jadi bisa secara nggak langsung kita dapat mengatakan bahwasanya ketika di situ pewaris memberikan wasiat yang tidak sesuai dengan undang-undang, padahal kan kita tahu juga bahwasanya di peraturan itu juga ada terkait wasiat, tapi juga harus memperhitungkan bagian-bagian sehingga tidak merugikan dari ahli waris yang tidak memiliki wasiat itu, gitu ya. Jadi gitu. Sehingga ketika di situ sudah melebihi dari batas yang ditentukan oleh undang-undang terkait wasiat, itu akan secara otomatis akan dan hilangnya dari situasi keadaan hukum dan membuat keadaan hukum baru, gitu. Karena wasiat tadi kan juga perbuatan hukum itu, jadi akhirnya dia bisa hilang, terus akhirnya diganti ada keadaan hukum baru, yaitu pembagian yang sesuai dengan peraturan itu tadi. Ya, ini kan untuk Mas Faizin sekarang. Kan untuk tadi saya kan lagi. Iya. Tadi kan Mbak LH kan sudah juga menyebutkan sanksi kan dari dari PMH, perbuatan melanggar hukum di dalam hukum perdata. Perbuatan melawan hukum di dalam hukum perdata. Nah, kalau tadi kan Mas Faizin belum menyebutkan ada nggak sih sanksi dari wan prestasi?
Oh, begitu. Jadi simple sih sebenarnya ketika kita melakukan prestasi, sanksinya itu apa? Kita harus memenuhi prestasinya. Jadi itu sanksi bagi mereka yang melakukan prestasi. Dan biasanya juga itu ada terkait denda dan ada juga terkait bunga, tergantung dari isi dari perjanjiannya. Jadi seperti itu sebenarnya simple gampangannya. Oh berarti ketika prestasi, ketika seandainya si A sama si B perjanjian, habis itu si B melakukan prestasi, terus si A ini menuntut B ini untuk melakukan prestasinya, tapi si B nggak mau, terus dibawa ke pengadilan. Iya. Apakah putusan dari pengadilan nanti juga akan mewajibkan B, hanya mewajibkan B untuk melakukan prestasinya? Iya. Apakah di situ ada pidana atau apa? Ketika ini terkait hukum perdata ya, ketika ada seorang yang melakukan prestasi dan dibawa ke ranah pengadilan, bahasanya ranah hukum, itu di persidangan dan dia terbukti bahwa dia melakukan prestasi, biasanya itu hakim akan memutuskan bahwa orang tersebut itu harus memenuhi prestasinya. Biasanya ada tambahan tergantung dari di perjanjiannya, dimungkinkan juga ada terkait yang namanya denda dan bunga. Seperti itu biasanya putusannya hakim. Karena untuk terkait hukum perdata sendiri itu, kalau setahu saya itu ada 2 terkait putusan-putusan itu, yang mana yang pertama itu ketika itu prestasi, maka orang tersebut itu harus memenuhi prestasi. Dan yang kedua itu ketika itu PMH, maka seperti yang disampaikan oleh Mbak Elha tadi. Seperti itu biasanya putusan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, ada nggak ini sebelum kita sampai close ending ya? Ini sudah karena waktu sudah berjalan terus kan gitu. Oh iya, saya mau ada. Iya, ya bisa dibilang cepet sih kalau. Tapi nanti akan ada kaitannya, kayak kita akan masih memperjelas karena ini kan masih mengenal hukum perdata, kan masih belum masuk ke dalam. Sebenarnya ada hukum perdata itu sangat luas, cuman untuk pengenalan awalnya mungkin seperti ini, nanti bisa masuk ke ketika itu fokus ke perjanjian dan lain sebagainya gitu dah Mas. Iya, nanti. Jangan lupa undang saya. Promosi. Bisa gitu ya. Nanti akan kita schedulekan lagi ya Mas. Siap. Jadi rekan-rekan sekalian, kita tadi kan sudah mengenal terkait hukum perdata itu seperti apa. Pengertian hukum perdata itu adalah pengertian yang di situ, hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur terkait hak dan kewajiban antara individu dan individu, atau individu dan badan hukum dan yang lainnya, atau sebaliknya. Terus tadi juga sudah disebutkan juga sumber hukumnya, ada BW atau kitab undang-undang hukum dagang tadi ya, dan kitab undang-undang hukum perdata, dan sehingga nanti dispesifikasikan nanti juga ada hukum-hukum kayak undang-undang terkait pernikahan, terkait waris dan lain-lain. Dan tadi ruang lingkup juga sudah disebutkan, yaitu kalau hukum perdata itu ruang lingkupnya ada 4 juga. Kalau kita tahu bahwasanya kalau seandainya di BW tadi kan Mas Faizin menyebutkan ada 4 juga kan gitu. Tapi beda kalau yang disebutkan sama Mbak Elha terkait ruang lingkupnya. Kalau isi dari BW itu ada 4, ruang lingkup dari Mbak Elha juga ada 4 gitu. Dan itu menurut saya itu juga sama saja. Yang pertama bahas orang, keluarga, kekayaan, dan waris. Sebenarnya sama intinya. Sebenarnya sama, cuma Mbak Elha kan gitu, hanya main gitu. Iya, itu bukunya, dan di buku itu yang dibahas itu isinya terkait yang dibicarakan sama Mbak Elha. Nah, dan juga di dalam hukum perdata sendiri itu juga ada perbuatan yang tidak boleh dalam hukum perdata. Yang pertama itu adalah prestasi atau tidak pemenuhan prestasi gitu ya. Iya. Dan yang kedua adalah PMH, yaitu perbuatan melanggar hukum dalam peraturan. Nah, sanksinya apa? Sanksi yang diberikan nanti adalah kalau seandainya dia prestasi, sanksinya dia harus memenuhi prestasinya. Tapi kalau PMH itu nanti akan hilangnya suatu keadaan hukum sehingga membuat keadaan hukum yang baru gitu ya Mbak. Nah, itu sih kalau seandainya kita ingin mengenal hukum perdata secara global, secara luarnya dulu. Kalau rekan-rekan ingin terus mengetahui hukum perdata ini apa, nanti tunggu video kita selanjutnya gitu kan ya. Tapi sebelum kita ending, sebelum kita penutupan, saya minta untuk kedua pemateri kita, Mbak Elha sama Mas Faizin, untuk closing statement. Silakan mungkin dari Mas Faizin dulu. Oh, saya dulu. Terkait apa sih? Oh iya. Kenapa harus hukum gitu? Closing statement untuk rekan, pesan untuk rekan-rekan. Pesan ya. Ini jadi lebih agak bebas kan pesannya. Oh, bebas. Oh ya, untuk teman-teman yang menyaksikan video ini atau siapapun di sana, pesan dari saya sebenarnya simple. Ilmu itu sebatas apa yang kita
ketahui. Dan dunia itu hanya seluas apa yang kita lihat. Jadi ketika teman-teman ingin melihat dunia seluas-luasnya dan mendapatkan ilmu sebesar-besarnya, jangan dilupakan, teman-teman itu harus giat belajar. Dan intinya saksikan video ini, karena di sini kita akan selalu memberikan ilmu baru dan pengetahuan baru terkait hukum. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih untuk closing statement dari Mas Faizin, sangat keren Sama-sama. sekali ya. Dan silakan Mbak Elha. Kalau dari saya sedikit aja, intinya hukum itu nggak nakutin teman-teman. Hukum itu gampang, hukum itu nggak seruwet apa yang dibayangkan, nggak menghabiskan biaya sebanyak yang diperkirakan. Seperti itu aja. Yang jelas sekarang ini ya memang kita sedang berjuang untuk supaya si hukum ini dapat diakses oleh orang banyak. Oke, keren sekali ya closing statement dari kedua pemateri kita. Dari Mas Faizin, ilmu itu seluas apa yang kita ketahui. Tapi kalau dunia itu seluas apa yang kita lihat. Jadi kita bisa melihat dunia dengan apa yang kita lihat, gitu. Apa yang kita ketahui. Dan dari Mbak Elha sendiri, hukum itu gampang bro. Hukum itu mudah kok. Hukum itu murah. Jadinya janganlah di situ takut sama hukum kan gitu sih. Apalagi beranggapan bahwasanya hukum ini tumpul ke atas atau tajam ke bawah. Kita semua adalah sama di mata hukum, dan marilah kita semuanya belajar apa itu hukum sehingga kita juga dapat memahami hukum dan santai lah. Benar sekali. Hukum, gitu kan. Sehingga tidak ada rasa takut dan rasa salah paham nanti kepada hukum seperti yang mindset yang telah terbangun dalam masyarakat pada umumnya. Oke, terima kasih itu saja. Terima kasih untuk para kedua pemateri. Salam ya gitu ya. Terima kasih. Makasih Mbak Kedua Elha. pemateri. Lain kali. Jadi itu saja ya. Mungkin lain kali akan kita undang lagi, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan, dan jangan lupa untuk kelanjutannya, hukum itu masih luas banget loh guys. Hukum itu tidak sekedar itu, tidak sekedar ini. Jadi jangan lupa share juga video ini ke rekan-rekan kalian, sehingga rekan-rekan kalian juga nantinya akan mengetahui apa yang kalian ketahui, dan juga jangan lupa untuk di like dan di subscribe, sehingga nanti kalian juga akan mendapatkan pemberitahuan apabila kita ada video lebih baru. Itu saja dari kami. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Waalaikumsalam.